Malam ini DPI balik lagi nemenin kalian semuanya dan langsung kita buka berempat. Bareng Mardel, ada Hanif dan juga udah ada Coach Justin di sini. Betul, selamat malam Jebret Tim dan 1 jam menuju kick off babak final untuk Timnas U16 kita. Kita doakan semoga yang terbaik untuk Timnas kita bisa berhasil menjadi juara. Ya nggak Mas Hanif, Coach? Iya dong. Harus Apa dong. dukungan lo gimana nih kalau untuk Timnas kita? Gua mah doa aja yang pasti. Yang penting doa nyampe gitu. Kalau mau ke sana kan jauh ya. Kita kan siaran. Pokoknya setelah ini pemain-pemain U16 habis itu dapat endorse ya dari Mas Hanif ya. Ya bismillah deh ya kalau ada yang bagus ya. Gimana Coach ngelihat Kalau Coach? Timnas kita Coach? Ya kalau lu udah masuk final ya there is only one goal, yaitu menang dan lain-lain. Tapi untuk gue sih whatever timnasnya selama bawa merah putih ya lu harus menang. Bukan harus dalam arti mereka berusaha untuk jadi menang. Entah itu sepak bola, entah itu apa olahraga lain. Jadi for me, Entah itu badminton mungkin ya kan ya. Pokoknya nggak ada badminton, pilihan contoh. lain selain menang. Betul. Sama kayak Aki, nggak ada pilihan lain selain GeForce. Betul sekali. Fast Moving Automotive Parts punya Indonesia. Langsung aja kalian follow ya Jebret Team. Kalau untuk Aki pokoknya langsung aja GeForce kalian follow di sini. Instagramnya di GeForce_ID. Nah itu dia. ya. Jangan lupa kalau kalian pengen cek-cek itu bisa juga kalian beli dari e-commerce kesayangan kalian. Semuanya udah tersedia di situ. Betul sekali. Pokoknya buat lo juga Jebret Tim yang belum tahu jadwal Piala Dunia pindah nih. Kalau dari Mas Hanif ngelihatnya, ini FIFA-nya emang agak labil atau gimana? Last minute kok tiba-tiba berubah gitu. Kayak Abrar ya suka berubah-berubah. Ya itu biasalah dalam penyelenggaraan hajatan besar kayak gini ya, pasti ada aja kendalanya. Coba deh lu jadi panpel deh Susah sekali-sekali. Gue kan udah pernah nih jadi panpel timnas ya. Wah ribet bro. Betul. Malah mulai dari tiba-tiba ada supporter yang begini begitu gitu kan, terus atau misalnya masalah tiketing, kalau lo memulai misalnya online, tiba-tiba nih udah hari dibuka, saking banyaknya yang masuk nggak bisa dibeli kadang begitu, karena ngeheng. iya penyelenggaranya nggak siap gitu, atau misalnya nanti pengamanan udah bikin ring 1, 2, 3 gitu kan, ternyata jebol juga koci pas half time gitu kan, ada aja gitu, apalagi buat perhelatan gini kan ada banyak sekali isu ya yang akan dilakukan di tuan rumah Qatar. Maksudnya kayak kemarin isunya adalah akomodasi. Akomodasi sampai dibikin tenda-tenda, katanya itu kapal disewa khusus ditaruh di pelabuhan fix biar bisa disewain kayak hotel gitu. Iya. Dan Karena overload. Masalah si akomodasi ini yang menjadi sentral dari problem ketidaksiapan Qatar. Bahkan si tenda-tenda itu dijual very overpriced, lo bayangin. Yang katanya akan diberikan experience untuk apalah segala macam. Ternyata itu cuman kayak kubah, lo kasih ini doang dan dijualnya overpriced. Buat ini kan gila ya buat football fan yang misalnya kayak Koci yang mungkin pengen ke sana nonton yang emang punya duit, tapi jadinya overpriced, semua dijual terlalu tinggi gitu. Itu yang menjadi concern utama. Jadi mungkin ya kalau Tendanya kayak tenda camping enggak? Tenda jelek. Beneran tenda jelek. Lu kalau coba lihat deh browsing untuk yang akomodirnya itu ada paketnya. Jadi tuh FIFA jual gitu. Jelek banget dijual 3.000 sampai 7.000 pound. Gila, Ini camping di Qatar judulnya. Gue sih kalau suruh di tenda mau experience apapun no way man. udah jalan hotel yang mahal sekalian nih coach. Gue nggak tahu kapan berangkat, tunggu ada yang mau beliin tiket final. Oh tunggu ada yang taruhan kalah lagi. Mau komen nih gue gitu. Enggak gini. Apa coach? Qatar ini kan punya tujuan besar, bukan hanya sepak bola, yaitu mempromosikan negara. Jadi yang at stake ini bukan hanya Qatar, tapi juga negara Timur Tengah yang kena imbasnya kalau positif. Mereka spend 200 miliar dolar untuk menyelenggarakan ini, bangun 8 stadion baru dan lain-lainnya. Kalau banyak hal sih, gue yakin ini akan berjalan lancar. Karena mereka benar-benar jor-joran lah kasarnya begitu. Cuman memang yang satu mereka kurang antisipasi yaitu peninggalan, penginapan. Akomodasi. Ya, akomodasi itu mereka agak Pricey ya. Agak over. Bukan agak lagi, malah over. Sama nggak siap Del dengan jumlah demand sama supply-nya. Iya, Jadinya bahkan betul. itu Koci bilang dibikin kapal lah, tenda gitu loh. Itu kan first rule of having organizing a very big event, lo harus build around yang ada akomodasinya. Itu lapangan latihan tuh mesti pikirin loh Del, untuk semua negara gitu. Dan lapangan latihan itu mesti dekat sama transportasi dan tempat dia nginep idealnya.
Terus football fans di mana harus lo taruh? Macam-macam dia. Untuk transportasi dari tempat penginapan ke stadion. Berapa lama delay-nya? Ketika bubaran itu mesti Mungkin dihitung mereka semua. kesulitan itu pas group stage ya. Karena pas group stage selesai pasti ada fans yang pulang kan. Ya. Betul. Dan disitulah mungkin masih udah oke kalau lu pergi setelah group stage. Tapi kalau lu dari awal pergi, gue rasa kesulitan Agak lumayan akomodasi, chaos tuh, Coach, ya. terutama akomodasi. Iya, iya. Oke. Walaupun lu punya banyak duit, cuman kalau hotel lu kekurangan, ini jadi masalah. Dan sebagian besar pertandingan itu kan di Doha dan area. Ya. Oke. Itu yang jadi masalah. Tapi emang ini kan udah sebentar lagi nih Piala Dunia, makanya tungguin aja. Nanti juga di Jebret Media akan ada program khusus Piala Dunia. Jangan lupa saksikan ya Jebret Tim Tungguin ya, semuanya. pokoknya mau apa aja ada nanti soal Piala Dunia. Tapi yang sekarang kita bahas nih mengawali musim ini, Liga Inggris kemarin udah mulai. Sekarang kita juga pengen ngebahas yang semalam menjadi juara nih Mas Adi. Real Madrid, lu ucapin dong biar Ya selamat, gue mah adil. nggak pernah ada tendensi yang negatif atau yang Juara Piala gimana gitu ya. Super Eropa. Kalau Afif mungkin suka ngeceng-cengin, kalau Ya. gue mah enggak ya. Kalau ngomongin Ancelotti Ya. di musim ini Ah. dan musim kemarin, tanda kutip dia berhasil untuk gelar gitu Mas ya. Ya. Lo ngeliatnya gimana nih Mas? Gini, satu hal yang harus kita highlight dan gua rasa Koci juga akan setuju sama gua. Oke. Yang oke, ya. Yakin banget. Yakin Gini, ini banget. pasti setuju poin yang ini nih sama gua nih. Ya, Gimana? itu adalah man management yang Ancelotti itu is on another level gitu. Oke. Lo mesti lihat. Ini kan sebenarnya ya nggak ada excitement ya dari ramuan skuadnya Madrid musim lalu. Semua orang skeptis lah gitu kan. Bahkan permainan di lapangan pun nggak exciting gitu. Tapi dia itu bisa terus-terusan lolos dari lubang jarum karena man management yang sangat bagus. Dia bisa bikin 1, 2, 3 pemain yang tadinya mungkin performanya di eranya Cristiano Ronaldo biasa-biasa aja itu bisa step up untuk menjadi tulang punggung tim. Contohnya? Benzema, Oke. gitu kan. Kemudian yang trio yang udah tua tapi masih bisa diandelin di MCK. lini tengah, MCK. gitu kan maksud gua. Courtois, gitu. Courtois kan musim awal musimnya kan nggak terlalu excel, gitu. Tapi kan di belakangan musim dia menjadi pahlawan, gitu. Bahkan dia bilang kan, gua nggak direcognize dengan cukup tinggi di Inggris, dia bilang. Tapi sekarang gue bisa membuktikan kalau bisa berprestasi dan memberikan gelar untuk Real Madrid. Dan kalau lihat, ini kan udah 2 periode di Real Madrid. Selalu tidak ada gue mendengar bahasa-bahasa yang mendiskreditkan Ancelotti dari pemain. Karena dia memanage pemain bintang loh, Del. Fully respect berarti Fully, kan? bukan Pemainnya. respect, dalam artian tuh dia punya cara untuk bisa bikin everybody, itu pun kalau ada yang nggak suka atau jarang dimainin, itu nggak bikin drama, Del. Oke. Dan salah satu menurut gue pembuktian man management yang bagus lagi, dia bisa bawa orang ke klub yang mungkin nggak kebayang deh lu, masa iya sih James Rodriguez main di Everton kalau nggak ada Ancelotti, kan nggak mungkin. Berarti dia percaya sama nih orang. Dia bisa convince Walaupun pemainnya gagal untuk ya? ikut. Walaupun gagal. Tapi balik lagi Koci, pemain kayak Alan. Alan tuh kan mainnya di Liga Champions, di Napoli gitu. Lu pindah ke Everton gitu loh. Menurut gue tuh kan lu percaya sama orangnya gitu. Makanya gue highlight itu adalah man management. Ini Koci kayaknya nggak setuju, tadi udah garu-garu kepala, kayaknya udah Enggak, depannya gua- udah. I mean, kalau kita bicara man management, Mourinho sama juga. Cuman yang gue kritik kan bukan itu. Gue tidak pernah bilang dia jelek dari man management. Yang gue jelek, yang gue bilang dengan Skema di squad yang lapangan. lu punya, lu mainnya kayak begitu, ngerti nggak? Dan sekali lagi, untuk orang yang sedikit ngerti bola, hasil nggak ada urusannya dengan Proses. berjalannya pertandingan. Oke. Lu bisa main jelek menang, lu bisa main bagus menang. Jadi 2 total hal yang berbeda, oke? Kalau ngerti dikit bola ya. Terus di samping itu, gue bilang luck-nya itu gede banget. Kenapa? Gak ada cedera dari pemain penting. Sama sekali, dia itu hanya mengandalkan 11, 12 pemain, 13 pemain yang itu aja. Kemarin lawan Frankfurt tuh jauh. Berapa hari sebelumnya dibantai 6-1 sama Munchen kok. Kan kelihatan bahwa kualitas Frankfurt ini emang jelek. Ya nggak bisa di-compare lah. Coach, Nggak ya. bisa di-compare. Jadi kalau juara ya biasa aja. Bukan hal yang spesial. Dan ini kan cuma 1 match. Sekarang pertanyaan gue kan, bisa nggak lu 2 tahun beruntun kayak Pep, kayak Klopp perform? Iya, for how long gitu kira-kira dia Exactly, bisa kayak gitu kan? Jangan kalau nggak juara, oh ya kita kurang beruntung. Lah, tahun lalu lu beruntung banget, lu nggak pernah bahas. Ngerti nggak? Makanya gue selama ini, gue diem aja nanti. Gue simpan amunisi, gue habisin semua itu fans Madrid. Maksud gue gini kan, musim lalu dia dapat double ya, gitu Ya. kan. Nah, apakah dia mampu melakukan itu di 2 musim beruntun? Ya, Gitu kan. betul. Mampu nggak? Seenggaknya
Satu, bersaing di La Liga sampai pekan terakhir atau enggak jadi Iya. juara. Dua, beberapa kali yang Real Madrid jadi juara Liga Champions di 3 musim terakhir itu kan dia sebenarnya performa liganya nggak terlalu bagus. Iya. Gitu. Itu nggak bisa jadiin lo tolak ukur terhadap bagusnya Real Madrid gitu. Karena ya kecuali lo kayak Liverpool, kayak Man City yang di semua kompetisi sampai fase terakhir bersaing. Iya, betul. Beda Walaupun dong. nggak juara ya. Walaupun tetap nggak juara. bersayang sampai Dia bersaing. hari terakhir. Gitu. Mereka 3 kali juara Champions League di La Liga udah bisa-bisa. Udah habis. Jadi lu nggak sedominan itu gitu loh. Exactly. Chelsea juga sama kok pas menang pertama Liga Champions, nah justru bahkan nggak masuk zona Liga Champions kalau nggak salah di Liga Inggris pada musim itu. Wong pelatihnya si itu pelatih Italia itu dipecat setelah menang Exactly, my Liga point. Champions. Gitu. Jadi bukan jadi tahun lalu sebelum Madrid kan Chelsea yang juara, ya kan? Terus di Liga seperti apa Chelsea? Ya, hancur-hancuran ya. Ini tumben ya. Tuh mbak sepakat. Kalau Jumat gini biasanya udah mulai panas Nggak, gitu. ntar dulu. Kalau Ballon d'Or sepakat nggak nih mereka? Ballon d'Or, Nah, Benzema nih, jadi Ballon d'Or. Dari Mas Hanif dulu deh. Nah, Biar dibantah ntar sama Coach kalau ada bandahan. ya kalau dari sisi gelar, performa, impact terhadap tim ya gue sepakat Benzema tahun kemarin emang performanya sangat bagus ya gitu. Gue juga sepakat. Sepakat. Ya. Oh, ternyata nggak beda nih. Enggak. Gue gendong. Enggak, bukan. Gue itu selalu objektif. Gue ngomong apa yang gue lihat. Ya. Cuman di kita itu kan nggak banyak, segelintir aja fans tolol yang cuman bisa kuar-kuar doang. Nah itu juga ada di Madrid, di MU, Madrid, Ya, Liverpool. banyak itu lah pasti- tipe-tipe Iya. begitu ya. Jadi gue selalu objektif, sesimpel itu. Bahwa lu merasa gue nggak objektif, artinya IQ lu nggak nyampe. Ngerti nggak? Bukan gue yang nggak objektif, lu yang nggak paham. Betul. Oke lah. Kita akan bahas yang nggak objektif mungkin ya soal Barca, tapi setelah yang satu ini. Selamat datang di Yuasa Stand Up Bola Raga League Season 2 Rap. Caranya tinggal download aplikasi Yuasa di App Store, Play Store, dan PS Store. Ini saya sudah pesan dan langsung diantar sama sales Yuasanya. Mantap kan salesnya manusia silver? Nilainya bingung banget nilainya karena kalau dari catatan stand up-nya sih gue udah udah ilfeel dari punchline pertamanya dia dari Bang, aku cuma dosen yang dibayar 60.000 sekali datang. Jangankan ke luar negeri bang, keluar rumah pun aku mikir bang. 60.000, ya ampun, pekerjaan macam apa sih yang dibayar 60.000? Bahkan pekerjaan paling aneh seperti peserta demo bayaran, dia dibayar 100.000 bang sekali datang. Ya ampun, aku 60.000 sekali datang. Itu juga aku mesti ngomong pengetahuan, baru dibayar 60.000. Peserta demo bayaran nggak harus ngomong pengetahuan bang, mau ngomong 100.000 itu dibayar. Nah itu dia Yuasa Stand Up Bola Raga League ya, yang sekarang ini persaingannya makin ketat, udah sampai ke final. Tapi yang gue bingung kenapa sih siapa namanya Andro dan Obi Mesak ini yang bisa sampai ke final. Nah makanya kalau buat kalian yang belum nonton, langsung aja deh tonton sekarang juga di Jebret Media TV. Iya, pokoknya nanti nonton terus semuanya Stand Up Bola Raga League, Jebret Media DPI ini juga ada, semuanya ada. Tapi yang sekarang kita pengen bahas adalah Barcelona yang sedang menghitung mundur nih deadline. Coach melihat para pemain yang katanya juga kemungkinan nggak bisa didaftarin, tanggapan lo gimana Coach? Ya, jadi kita harus lihat sedikit ke belakang, kenapa tidak didaftarin? Kenapa ada masalah sementara duit sudah masuk? Oke. Nah, flashback sedikit, Barca itu disetujui oleh Sosio menjual 25% TV rights dan 49,5% BLM, Barca Licensing and Merchandising. Oke. 25% TV rights sudah dijual, tapi mereka hanya menjual 25% dari BLM. Oke. Pertanyaan gue kedua kan, kenapa tidak langsung 49%? Wong itu udah dapat izin dari Sosio kok. Ya kan? Nah, nampaknya si Laporte ini merasa dan teman-temannya nggak usah 49%, 25% cukup. Oke. Nah, kayaknya dia itu mau beli kembali atau jual kembali ke Barca, maka dari itu dia berusaha untuk BLM ini tidak jatuh ke orang yang Salah. murni cari untung lah. Oke. Dijual lah ke teman-temannya, kasarnya begitulah. Konsorsium yang ada dia juga dan nah, itu dilarang sama sama La Liga.
untuk gue agak aneh kenapa dilarang. Karena Laporta itu bukan pemilik Barca. Iya, lo selalu bilang itu kan. Iya, dia itu hanya karyawan di situ yang dipilih. Jadi boleh dong. Kecuali kalau lu pemilik, lu ngutang, lu nggak bisa bayar, lu pinjam orang lain. Jadi ibarat masih ada hubungannya loh. Kalau dia kan bukan pemilik, bahkan 0,001% pun dia tidak punya. Dia hanya karyawan yang di situ yang ada masa kerjanya entah 4 tahun, entah 8 tahun, entah whatever berapa tahun lah. Kenapa dia tidak boleh kumpulin orang untuk beli sehingga nanti kalau udah sehat bisa dijual lagi ke Barca? Nah, di situ gue bilang mungkin dibilang salah ya, tapi dia dikerjain sama La Liga karena La Liga tidak punya aturan itu. Berarti bukan ada gap ya coach, tapi lebih dikerjain sama La Liga. Dikerjain sama La Liga. Nah, kalau dari Mas Hanif, Nggak, ada gap gue atau- belum selesai. Oke, boleh, monggo. Gue belum selesai nih, parah ini orang. Orang Oke, coach. Panjangin artinya lagi. mereka tidak bisa mendaftarkan kan. Dan si La Liga bangsat ini kan punya power. Oke. Mereka nggak punya alasan, pokoknya kita tidak setuju dengan dengan skenario seperti ini. Ini udah deadline. 6 pemain belum didaftarkan. Harus pinter berpikir. Minggu depan sisanya 24,5 baru dijual. Baru minggu depan. Artinya Jumat ini nggak bisa didaftarin dong. Iya. Nah, dengan penurunan gajinya Pique, 4 pemain kemungkinan besar bisa didaftarin. Sisa 2-nya baru minggu depan setelah 24,5% dari itu dijual. Dan itu bukan lever baru. Itu memang bagian dari 49,5% yang sudah disetujui sama Sosio. Nah, Ya ini kira-kira begitulah ceritanya. Gue sih, inilah Barca itu dari awal sejarah sampai sekarang selalu dikerjain sama Madrid. Sama Sama orang-orang pro Madrid. Oh, pro Madrid. Bukan Real Madrid, tapi pro Madrid. Buktinya Ibu apa, kota. Coach? Buktinya apa? Wah, banyak sekali. Satu bukti yang lo paling inget banget. Oke, yang paling inget banget, Barca pernah kalah lawan Madrid itu 10 atau 11-1. Oke? Tahun berapa tuh, coach? Tahun 50-an kalau sampai. Waduh. Itu mereka sengaja. Mereka membiarkan karena mereka dikerjain, mereka cetak 1 gol untuk apa namanya? Membuktikan bahwa mereka bisa cetak gol. Dibiarin aja karena dikerjain terus. Bukti kedua, legend Real Madrid, Alfredo Di Stefano. Bukan? Legend kan? Legend. Itu harusnya ke Barca. Itu sudah dikontrak, dia datang ke Barca. Tidak diperbolehkan oleh pusat Madrid. Nggak diakui. Dia hanya boleh kalau main di Real Madrid. Sebangsat itu Madrid. Oke. Ibu kotanya ya, pemerintahnya. Sampai segitunya. Mereka itu takut kalau Barcelona naik, sesimpel itu. Iya. Rosario putihan ya. Kita kayak lagi di kelas IPS ya. Ini ada Hanif Sudirman yang dari tadi Iya. kayaknya udah topang dagu Udah gua topang jawab. dagu pengen nyelak. Coach coba gimana? Mas Hanif? Jadi tolong dipisahkan ya. Iya, iya. Gue nggak bahas Real Madrid. Nih, Tapi Gue bahas Barca- pemerintahan pemerintahnya, Madrid. iya. Ya. buat gue gini, apa yang disampaikan Koci itulah adanya memang benar. Tapi yang failed to dijelasin sama Koci adalah yang terjadi ini, gue ngomongin fakta juga ya, gitu. Benar bahwasannya tadi Laporta berusaha membeli kembali dengan teman-temannya. Valuasi yang ditaruh dan dilaporkan oleh Laporta untuk pembelian lagi itu, dibeli lagi sama pihak ketiga yang orang yang teman-temannya sendiri, itu overvaluation. Jadi itu ya, misalnya dia Jelasin dong Mas, overvaluation Gini. itu apa? Mungkin Jebret Tim ada yang belum tahu gitu. Jadi gini ceritanya, kan dia menjual hak siar TV-nya, hak siar TV-nya di masa depan 25% kan. Ya. Nah, karena dia mesti nalangin utang setengah ini ya, 500 juta, Ya. 500 juta euro. Sebenarnya value dari TV rights itu belum mencukupi itu, Del. Belum Oke. mencukupi utang yang harus dia tutupi. Makanya dia membeli kembali dengan teman-temannya itu untuk diklaim sebagai income lagi. Cuman pembelian kembali itu klaim valuasi harga TV rights-nya itu overvaluated yang dilaporkan ke La Liga. Gitu. Makanya La Liga nolak. Yes, lu udah jual, tapi lu mengklaim valuasinya terlalu tinggi. Gitu. Nggak sesuai harga market. Standar valuation-nya dari mana? Dari future dan inflasi. Jadi itu inflasi dihitung, Koci. Jadi ya tiap tahun nih ya, misalnya kan harga 1.000 hari ini beda sama 1.000 tahun depan.
Jadi La Liga paranormal dong. Ya nggak paranormal. Itu kan ada. Bisa mengincar. Tahun ini inflasi Amerika paling gede. Siapa yang bisa Ya itu dia kan, dia mesti ada rumusannya dong. Kalau lo menjual di tahun segitu dengan ya udah deh. Kalau nggak ya kita set aja suka-suka 1 miliar deh kalau gitu kan nggak bisa. Pasti ada hitungan rumusannya. Nah ini tengah-tengahnya yang nggak dapat. Harusnya kan ini tengah-tengahnya dapat nih, dalam artian acceptable di La Liga, tapi nggak overvaluated juga gitu untuk itu diklaim sebagai revenue-nya Barcelona. Itu satu hal. Itu sekarang lagi ditolak, itu lagi dicoba diaturin lagi sama Barca biar diterima. Gimana caranya? Itu yang pertama. Plan B-nya itu adalah sebenarnya kan dia harus buangin fringe player nih. Pemain-pemain yang gajinya gede, tapi itu mengkonsumsi expense-nya Barcelona setiap bulannya, majority. Makanya idealnya kan yang modelannya Frankie De Jong yang gajinya 25 juta itu kan udah 20 juta, 20 juta. Beberapa tahun ke depan naik lagi Coach. Jadi 25 juta euro tahun itu depannya naik lagi ya, betul. Sebagai komparasi, gaji di Itali Paulo Dybala minta 10 juta per bulan per tahunnya itu udah ditolak sama Juventus. Ini dia 20 juta. Berarti itu sangat menggerus pengeluarannya Barcelona. Bahkan sampai dikeluarin strategi lain, bahwasanya Laporta bilang gue menemukan kejanggalan atau cacat hukum ya, karena ketika perpanjangan kontrak ini dilakukan sebelum new government atau pengurus baru datang, terus diperpanjang dulu biar pengurus yang udah baru kesulitan. Ini pernah gue alamin. Di mana? Di PSSI. Gue mah jujur aja. Ya, gitu. Dibuka di sini udah lu yang ngomong. Gue merasakan, maksudnya gini, ada utang yang harus tapi yang gue lakukan sebagai pengurus baru adalah gue nyicil, Del. Gue bilang, ini utang harus dibayar. Jadi gue nego sama komite disiplinnya kreditornya. Gue nego. Iya, gue ngutang berapa M. Boleh nggak gue nyicil? 4 tahun, berapa kali installment. Iya. Jadi gue bisa napas, Del. Jangan langsung gitu maksud gua. Ini tuh biasa terjadi kayak begini, ya biasa banget lah gitu. Enggak, yang kena masalah itu ada beberapa klub ya. Dan La Liga itu kan lagi merosot setelah image-nya setelah ketinggalan Cristiano sama itu. Gak ada cerita lah Barca. Lu harusnya sebagai orang yang mengambil keputusan atau hakim atau apalah orang pengurus La Liga. Lu harus lihat apa yang ditinggalkan Bartomeu itu luar biasa sampahnya. Sekarang kan butuh waktu untuk memperbaiki dan mereka nggak mau melihat itu. Mereka tidak mau melihat bahwa memang udah ada perubahan yang ujungnya sebenarnya untuk La Liga juga gitu loh. Jadi lu tidak bisa menjudge maling contoh. Maling 100.000 untuk beli drugs atau maling 100.000 untuk membiayain keluarganya 5 anggota yang nggak makan. Ngerti nggak? Ya. Nah ini yang dilakukan Liga. Gue nggak peduli lu maling 100.000, gue vonis lu karena 100.000. Judge yang pinter, lu lihat kenapa lu nyuri? Ya karena saya kecanduan narkoba. Atau 100.000 untuk beli makan 5 anggota keluarga. Kebutuhan di rumah. Kan beda. Kalau judge yang pinter itu melihat, kalau gitu kalau untuk makanan kita ringankan deh, ngerti nggak? Atau kita hapus. Kan ada istilahnya sekarang yang diminta sama pemerintahan bahwa jangan terlalu ngejudge tapi harus lihat latar belakangnya seperti apa. Nah, ini harusnya dilakukan La Liga juga. Tujuan Barca untuk mendatangkan pemain kan menutupi kehilangan Ronaldo sama Messi. Kan demi La Liga juga gitu loh. Kenapa harus dipersulit? Lu kan tahu betapa susahnya Barca memberesin Laporta ini sampah yang ditinggalkan oleh si Bartomeu. Dan itu tidak dilihat. Pokoknya lu ngutang segini-segini, terserah lu ngapain, lu nggak boleh. Kan yang nggak heran juga sih dari pemerintahan Madrid ya begitu. Tapi ngomongin manajemen gue kurang paham, Del. Yang penting nasib pemainnya gimana? Karena kan weekend ini udah main kan di pemain-pemain. Nggak ada masalah. Minggu ini kemungkinan besar 4 didaftarin malam ini. Kan beda 6 jam. Jadi di sana jam 2, di sini jam 12. Di sana masih jam 6 masih bisa didaftarin. Minggu depan 2 lagi didaftarin setelah 24% itu dijual. Nggak ada masalah. Jadi memang kalau kita ngelihat Barca
meskipun mungkin agak deg-degan gitu ya di menit-menit akhir. Semoga kita doakan buat fans Barca semuanya bisa berjalan lancar nantinya biar La Liga bisa ditonton banyak orang lagi. Tapi kalau kita ngomongin La Liga, udah Liga Inggris kali ya. Liga Inggris nggak IPL nggak makan. Betul. Dengan drop nanti kita akan lihat dulu preview dan diskusi kita akan mulai ya untuk Chelsea yang akan berhadapan dengan Spurs. Ini dia Chelsea sama Spurs ya, Chelsea Spurs. Nah, oke. Oh nggak ada Mas ini. Hanif, nggak ada sisi. grafiknya atau. Oke, Mas Hanif, Chelsea Spurs. Nah. Kita lihat Spursnya dulu deh. Nah, Udah ada progres gak sih di musim ini Spurs? iya. Kacamata lo. Kalau progres ya pasti lo harus acknowledge lah ya dengan squad yang hampir babak belur gitu kan di musim lalu dia Conte bisa bawa Spurs ke 4 besar. Walaupun ada faktor lucknya juga gitu kan. Dan sekarang gua rasa Spurs adalah salah satu tim di IPL yang belanja dengan pintar gitu di transfer window ini. Dia benar-benar mengadres permasalahan yang dia punya terkait pelapis di lini depan, terkait keseimbangan di lini tengah, dan tentunya juga kedalaman di lini belakang gitu. Given that Antonio Conte jarang ya gagal di musim kedua gitu. Jadi gua masih merasa ini kayaknya bisa di luar Liverpool dan City, Spurs bisa punya kans yang baik. 3 besar. 3 besar bisa. Maksudnya 4 besar, salah satunya kuda hitamnya buat gue Spurs. Spurs. Ya. Kalau dari coach Gak sendiri. bakalan. Gak bakalan. Oke. Nah, Gak bakalan karena gue lihat 2 tim yang musim lalu tidak masuk Champions League itu bebenah. Arsenal sama MU. nah, Jadi bukan Spurs saja. Bahwa lu beli segambreng pemain bukan berarti pemain ini kan bagus, bukan berarti langsung bisa jadi juara. 1. Bahkan 4 besar pun tidak. Lu sebutlah satu pemain hebat yang dibeli oleh sama Conte. Semua pemain tier 2, tier 3. Nggak ada satu pemain yang benar-benar bisa mengangkat. Richarlison ya tier 2 juga sih kalau Richarlison. Richarlison tier 3 gue bilang. Tier 3. Nah, tapi kan mungkin sesuai kebutuhannya Conte. Nah kalau itu tadi belum terbukti. dibilang sama Mas Hanif. Ya ini Hanif berharap. Ya hak-hak dia kan. Hanif kan memberikan proyeksi apa yang menurut dia apa yang terjadi. Dan gue nggak setuju sama sekali. Untuk gue sih beli pemain banyak belum tentu bisa perform. Karena pemain yang dia lepas, pemain kayak Lo Celso, Reguilon, itu untuk gue pemain bagus. Malah nggak Dan bagus gue nggak lihat Spurs ya. pemain yang datang lebih bagus daripada Lo Celso dan Reguilon. Contohnya, kecuali yang Tanganga itu pemain bapuk emang. Nah, Atau Bergwijn. Bergwijn itu pemain bagus. Bahwa Conte nggak bisa kelola 3 pemain ini bukan berarti mereka nggak bagus kan. Di timnas perform terus tuh. Semua Bergwijn. yang disebutin nama Koci kan pemain teknikal kalau kita lihat kan. Lo Celso teknikal banget, Ya, Reguilon Reguilon. pemain teknikal, dan kemudian si Bergwijn Bergwijn juga pemain teknikal. Tapi kalau kita highlight, Conte kan punya historical untuk ngangkat pemain tier 2 bermain di level konsisten. Kita udah bisa lihat lah historinya. Kwadwo Samoa dari gelandang tengah main di left back, wing back gitu kan, left wing back, bermain week in week out selalu perform buat Juventus gitu. Kita bisa lihat Victor Moses gimana historicalnya di Chelsea biar dia bisa bikin jadi juara. Menurut gue ini is all about finding the right balance di timnya Conte, dan Conte selalu bisa menemukan itu gitu. Di Chelsea, di Inter, di Juventus. Kalau dia di backup, dan gue jarang banget ngelihat manajer Spurs didukung dengan sedemikian rupa. Gue nggak ngelihat itu di Pochettino, gue nggak ngelihat itu di manajer sebelumnya, bahkan yang siapa sih namanya? Yang Portugal. Yang sebelumnya dari Wolves. iya, siapa sih namanya? Nuno Espirito Gue nggak Santo. peduli sama pelatih Iya. Spurs. Nggak, maksud gue dia kan bahkan nggak dikasih duit buat belanja gitu. Dan ini kan pemain-pemain yang walaupun tier 2 tadi, tapi mengisi posisi yang emang dibutuhkan oleh Conte gitu. Dia butuh gelandang jangkar, dia butuh sayap. Gue setuju tier 2 bukan berarti nggak bisa perform. Oke. Tapi gue nggak ngelihat itu di bawah Conte. Oke. Kalau Koci kan doyannya emang attacking football. Kalau gue kan respect negative football gitu kan. Jadi ya kita lihat aja nanti. Emang gue betul nggak ada masalah dalam arti apalagi IPL ini sangat ketat ya. Cuman gue emang bukan fans yang menghalalkan segalanya untuk menang. Oke. Dan kalau lu lihat
tim-tim besar yang dia bawa bisa jadi menang karena kualitas pemainnya memang bagus. Jadi lu bisa main jelek bertahan tapi karena lu punya kualitas. Contoh paling bagus ya Madrid lah, main nggak bagus tapi menang terus karena kualitas pemainnya bagus. Kalau ini kan kualitasnya biasa aja. Bahwa defining the right balance, oke, fine. Tapi itu berlaku untuk semua tim. Nah, Tapi Nah, juga, kalau- dulu, Boleh. gue kasih contoh nih buat Koci. Kalau emang bagus banget. Tapi Juventus musim pertama di Conte, Koci, itu pemain depannya bapuk semua loh, Koci. Ada Alessandro Matri, itu kan striker kelas Ya. kelas bawah, gitu kan? Lu kalau bicara juara di sebuah liga, itu kan tergantung kompetitor lu seperti apa. Loh, Koci, di tahun itu Milan itu punya Ibra, Gua- punya Robinho, gua- punya Casano. Gue lupa tahun itu untuk gue nggak Itu benar-benar tahun nggak penting musim banget pertama itu. tuh benar-benar mediocre Oh loh ya, depannya. bisa aja ya. Contoh ya AC Milan lah. Semua orang bilang hebat ya. Di Champions League aja nomor 4 dari 4. Iya, Jadi tapi kan sehebat apa Kalau gitu Liga loh. Champions gue setuju, tapi kalau di kompetisi Ya sekarang kan bukan Serie A, sekarang kan IPL. Iya, sama kayak Chelsea. Nggak dia bisa lu bandingin juga. Nggak dong. Kalau dia perform di Serie A bukan berarti dia bisa perform di IPL dong. Berarti kasus yang Chelsea itu anomali dong buat lo. Kan dia ngambil dari Mourinho posisi 10, 11 gitu kan. Dengan skuad yang sama dia bawa Kasus juara. Chelsea. Oh iya, emang pelatih hebat itu, juara itu bukan sekali. Kalau gitu Ranieri bawa Leicester juara juga hebat. Habis itu dipecat. Lu bisa konsisten kayak Klopp, kayak Pep. Loh, Conte kan konsisten, Koci. Di mana nggak konsistennya? Dia bawa Spurs ke Liga Champions loh ngambil tengah musim. Sebelumnya dia juara. mungkin Enggak. gitu. Dia yang Oke, ini dia bawa Spurs karena Arsenal sama MU lagi bapuk-bapuknya. loh, Spurs juga bapuk, Koci. Enggak lah. Loh, jelek banget loh Spurs. Kembali lagi, lu tahu semua pelatih yang masuk di paruh musim dia cuman bawa Tuchel, bawa Chelsea juara Champions League, masuk juga di paruh musim. Gimana cerita itu? Kalau Jadi Tuchel hebat. Kalau Ya, lihat Antonio aja Conte sekarang. lu bilang nggak hebat, gua Ya, ada something wrong. biasa aja gue bilang Gua ada yang something wrong. Enggak something wrong karena di tahun kedua dia dibuang sama Chelsea, dia tidak perform dengan 3-5-2-nya dan dia tidak mau merubah. Ih, Karena karena dia 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 ke Inter juga berhasil dapat juara Iya, sama Inter. tapi di Champions League keteteran nggak, juga. beda. Di Chelsea musim kedua dia nggak dikasih pemain yang dia mau. Dia nggak di backup sama Ya, manajemen. sama kayak di gampang banget Juventus. kalau alasan begitu. Kalau lu bicara gitu, Jurgen Klopp juga nggak dikasih pemain yang dia mau, wong dikasih Nunez, Lo kehilangan gimana ceritanya Jurgen Klopp nggak dikasih pemain yang dia mau? Oh jelas enggak. Itu semuanya pemain yang dia mau. Iya, cuman masih banyak yang dia mau nggak dikasih juga sama Liverpool. Apa Kylian Mbappe? Yang nggak ada duitnya lah Kylian Mbappe. Nah, different. Bukan nggak ada duitnya, Liverpool tidak mau menjual. Iya. Kayak musim inilah. Musim lalu seperti kita sepakat Liverpool is the best team dengan masuk 2-3 final IPL sampai hari terakhir, walaupun nggak juara ya. Itu pun juga ada faktornya karena pemain intinya nggak ada yang cedera. Ngerti nggak? Nah, kenapa minggu lalu seri? Karena pada saat pemain intinya main jelek, benchnya nggak memadai. Nah, Klopp pasti mau pemain baru, tapi nggak dikasih. Jadi kalau lu nggak dikasih pemain, terus lu nggak jadi juara, ya lucu aja. Karena mayoritas pelatih nggak dikasih pemain yang dia inginkan, tapi tetap bisa jadi juara. Ngerti nggak? Jadi kalau lu bilang dia paruh musim bisa bawa Spurs masuk Champions League, lu harus lihat lagi. Tuchel hebat juga dong. Masuk paruh musim bisa jadi juara Champions League. Iya, tapi dia Lalu baru lihat habis itu kayak apa mainnya. Ya, baru satu kasus kan Koci kalau Tuchel gitu. Kalau Conte Nah, kan Conte juga satu kasus. Conte kan masalahnya dia punya identity, Koci. Lu mesti lihat Identity-nya apa? Main 3-5-2. formasi is just a thing. Tapi lu Oke. lu tahu dia walaupun dia sering mengandalkan negatif football, tapi dia punya identity, dia punya clear plan. Iya. Itu buat gua. Iya, Gitu. kalau punya clear plan jelas, tapi bukan berarti clear plan-nya bagus kan? Ya, buat lu mungkin nggak bagusnya, Ya, tapi buat buat gua jelas Juventus, buat Inter, buat Chelsea, buat Spurs sekarang, mereka percaya sama. Iya, gua rasa lu nggak bisa bandingkan Serie A sama IPL ya. IPL Ya, of course, nggak different bisa cake. lah. Exactly. Jadi Nggak lu nggak bisa bisa hanya karena kemarin menang 4-1, MU yang hancur-hancur aja menang 9-0 lawan Southampton. Ya, tapi Ja- nggak bisa jadi dijadiin untuk gua bisa parameter jadi juga parameter. kalau misalnya dia Gua- di IPL jelek, Koci enggak lah. Jadi parameter enggak, bukan jelek, that's different. Gue nggak pernah bilang jelek.
Gue bilang tidak masuk 4 besar, that's different. Oh, oke, langsung parah. Ya udah kita lihat aja Pokoknya kalau Coach gitu. kalau ngomongin Spurs tuh nggak ngomongin jelek. Enggak, gue nggak masalah Spursnya. Gitu. Bukan, gue nggak masalah Spursnya. Gue masalah Antonio Conte-nya. Ada sesuatu yang salah buat gue dalam Gue hati bilang terlalu nurani gua. overvalue. Bukan- This guy is overrated. Bukan overvalue, Koci. Dan kalau lu nggak mengkonsider dia sebagai pelatih yang bagus, menurut gue ada yang salah. Nggak ada yang salah. Hanya the solely purpose karena lu nggak suka negatif football, nggak bisa Oh, iya dibilang dong. dia That's the ini. thing, maksud gue, Iya. masalah filosofinya berbeda kan? Iya, nggak bisa Antara tiba-tiba dia coach yang jelek suka, dong. Enggak dong. offense Loh, sama kalau negatif dia main, football. waktu dia menjadi juara jadi Inter, kalau dia sehebat yang Hanif bilang, dia juga rank 4 di Champions League kok. Di grup. Gimana lu bisa main bagus? Gimana lu bisa memuji orang? Liverpool nggak juara, tapi bisa sampai 4. Nah, ini baru pelatih hebat. Iya, karena lu suka attacking football. Enggak, football itu attacking, sesimpel itu. Kalau lu nggak attack, lu nggak bisa cetak gol. Nggak bisa gitu Ini lah. akan panjang sekali kalau kita ngomongin attacking dan juga apa namanya yang tadi defensive Ya, football ya. Tapi intinya ya, gue bilang Spurs, bahkan gue berani taruhan Spurs nggak masuk Champions League sekarang. Bentar, tanggungannya Mas Hanif udah banyak, jangan. Oke, kita bahas Chelsea-nya nih, Coach. Ngelihat Spurs sama Chelsea untuk match besok, lebih diuntungkan kondisi sekarang tuh Spurs atau Chelsea, Coach? Kalau diuntungkan, itu Spurs. Percaya Oke. diri lagi meningkat. Tapi tetap Chelsea. Dalam Oh. arti pemainnya tetap hebat semua. Ngerti nggak? Oke. Gini ya, Spurs itu seringkali menang, bukan, jangan dari Chelsea, dari City aja pernah menang, dari MU menang, Iya. iya kan? Jadi, tapi itu kan tetap bukan jadi parameter. Tetap di hari terakhir atau 2 hari sebelumnya baru masuk ke Champions League. Rank 4 loh. Bukan rank 3, rank 4. Tapi Chelsea is Chelsea dengan segala kepala batunya Tuchel, squad ini bagus. Tapi kalau nggak bisa diimplementasi gimana, Coach? Lawan Spurs Nah, yang lagi bagus, lagi naik nih. Iya, Nah. betul. Cuman mereka kan last week mainnya juga ancur-ancuran kan. Tapi menang juga kan? Menang gede lagi. Enggak, Chelsea kan Iya. menang tipis. Iya. Chelsea menang cuman adu penalti. Iya, Dan semua fansnya kan diem kalau menang. Iya kan? Nah, cuman kembali lagi, kalau dibilang di atas kertas, Spurs lagi naik daun nih. Percaya dirinya lagi oke. Nah, Chelsea ntar akan membuktikan, harusnya, bahwa lu kembali ke bumi aja deh, jangan sok-sokan lu. Mas Hanif silakan. Ngerti nggak? Nah, ini kalau ketemunya Man United gitu ya, ketemunya City, gue langsung vote buat Spurs. Gampang, tinggal nunggu aja, sikat bola ke Son sama Kane udah beres tuh barang gitu kan. Karena pasti 90% bolanya ada di City. Cuman kalau ketemunya lawan Chelsea ini kan rapi Tuchel. Dalam artian dia sering memilih untuk mendingan nggak kalah dan imbang ketimbang dia Ya, ambil betul. resiko dan kalah. Defense-nya menyerang ya. bagus. Defense-nya bagus Betul. Chelsea itu, dan di momen-momen tertentu dia berani ngambil keputusan itu tuh untuk bermain imbang dan bawa 1 poin ketimbang dia maksain akhirnya kalah dan terjegal. Dan dia punya ramuan, atau kita harus masuk ke ranah taktik nih kalau ngelihat ketemunya Chelsea, karena Chelsea juga biasa main 3 back, dia bisa bertahan dengan baik, dia punya counter yang juga bagus banget gitu. Jadi buat gua ini 50-50 karena dua-duanya punya cara main yang relatif sama gitu, tergantung individu kualitas aja yang mana yang lebih bagus, siapa yang manfaatin set piece yang oke, siapa yang bisa nge-counter lebih matikan, penyelesaiannya lebih decisive. Buat gue soal itu pertandingan ini. Oke, kita lihat perkiraan line up dari versinya Abrar. Silakan. Ini dia. Ini dia. Mana nih? Brar. Nah, lo ngelihat nih 3 back nih ke Mas Hanif dulu Iya. ya. Ada 3 back ini untuk ngelawan trio lini depan, Kulusevski, Son juga Kane dari Spurs. Nah, lo ngelihat Chelsea bisa nggak nih nahan trio Spurs ini? Ya kalau kita ngelihat kan potensi yang bisa dimanfaatin kan Thiago Silva dari sisi kecepatan gitu ya. Kalau Masih dia cepet ya, Mas? Enggak, justru dia nggak cepat, makanya Iya, bisa dimanfaatkan. enggak dong. Kalau lu misalnya ngelihat dalam situasi di mana Chelsea main highline atau misalnya 3/4 lapangan udah ketarik lagi nyerang, itu kan ada space yang besar banget yang bisa dimanfaatin oleh pemain macam Son dan Kulusevski. Iya, punya speed mereka. Dan yang pasti di belakang yang terakhir nunggu kan antara Aspi atau Thiago Silva gitu. Itu yang bisa dieksploitasi menurut gua gitu. Cuman at the same time kan pertahanannya Spurs juga nggak convincing banget gitu loh. Oke banget gitu. Iya,
Eric Dyer, iya ampun, gimana maksudnya? Pemain Inggris lagi bukan dibahas ya. bukan pemain yang bisa lo andelin gitu loh buat Oke, tiap gua- ini gua- jadi ini. Gue lagi lihat line up. Emang mana yang pemain dari tier 1? Harry Kane doang. Lainnya sih nggak ada sih coach ya. Harry Kane doang untuk gue tier 1. Sesenyo enggak, Brar. Lu jangan sesat, Brar. Enggak, Ryan Sessegnon itu dapat kesempatan main di pertandingan pertama pembuka kemarin. Mainnya bagus banget gitu. Dan sebenarnya dia dapat kesempatan kan Ivan Perisic itu nggak fit. Oh. Ivan Perisic kan jadi opsi satunya si Conte gitu, yang dia convert lagi di Inter kan dari pemain sayap jadi wingback gitu. Dia belum fit. Nah, kita nggak tahu dia udah cukup fit belum, mesti nungguin dulu konferensi persnya Conte. Oke. Oke, jadi kalian berdua mau unggulin siapa nih? Kalau gue sih Spurs. Tapi kalau ngelihat lawannya Chelsea, ya gue pengennya Spurs menang. Tapi maksudnya kalau ngelihat lawannya Chelsea ya paling imbang. Ya ini mah main nunggu. Koci tidur nontonnya paling. Gue juga bilang ini partai seri. Partai seri. Oke. Ya udah itu berarti ya. Banyak Hari ini seri ya. banyak sepakatnya ya. Banyak sepakat Iya. hari ini lagi akur gitu ya. Kenapa sih lagi ada sponsor dari lo apa gimana sih? Agak juga. Ya kita emang Bisa ada ngapain? di sini nih, Nih kalau jangan ada nyebut. Iya, iya. jangan ngadi-ngadi. Justru batal tadi. Jangan ngadi-ngadi. Maksud gua kan nggak mungkin kita kalau tiap minggu mesti berantem juga. Ya udah yuk, kita masih dari London nih. Kita akan ngebahas Brentford yang akan menjamu Erik ten Hag Red Army. Wah, lo kok ketawa dulu Iya sih? kan Gua gua ketawa ngomong. aja nggak boleh. Nah, Mas Hanif, kita belum pernah ngebahas MU nih sejauh ini. Kita belum siaran bareng. Cuman kalau lo ngelihat Ten Hag di partai lawan Brentford nanti akan seperti apa sih? Gimana skema formasinya Ten Hag? Pasti berubah. Berubah dalam artian bukan formasi atau apa ya. Pasti dia punya motivasi yang lebih tinggi. Pasti dia pengen mengimplementasikan gaya permainannya lebih cepat gitu. Kalau pertandingan pertama banyak yang nggak perform gitu ya. Kita lihatlah, kita kasih benefit of the doubt. Harus 10-15 pertandingan itu buat Ten Hag masih nggak ada judgement. Karena dia mencoba untuk mengimplementasikan ide sepak bolanya dengan pemain yang sebenarnya musim lalu busuk banget, Del. Ya susah juga kalau diimplementasi ke McFred ya, kayak Iya, nggak itu mungkin maksud gitu. gua. Itu. Koci ketawa ya. Makanya maksud gua, kan gua pengen lagi nge-highlight nih, gua menunggu ya. Kalau gua menunggu nih, karena kan gua bukan fansnya Ten Hag ya, gitu. Gua pengen MU balik lagi ke atas, tubuh, sepakat gua gitu. Cuman kan gue pengen nungguinnya satu. Apa? Quote-nya Koci, katanya Ten Hag ini bisa bikin pemain itu naik level. Gitu kan? Ya berarti kan kita ngomongin yang main tahun lalu naik level ya. Dalam artian ya, ada Diogo Dalot di situ. Betul, Ada satu. Harry Maguire di situ. Dua. Ada Fred di situ. Tiga. Ada McTominay, ada Empat. Jadon Sancho di situ. Ada Marcus Rashford ya. Ini 6 nih yang gue tunggu nih. Udah setengah tuh. Iya. Mana Saking nih yang levelnya. kira-kira bakal naik level? Nah, gue pengen lihat 15 pertandingan pertama itu siapa kira-kira. Kalau enggak berarti pemain ini pelatih semenjana berarti. Bukan pemainnya aja yang nggak bisa implementasi direction Ten Hag mungkin. Nah, kalau dari Coach gimana, Coach? Gue setuju. Oh gitu. Gue setuju apa yang dia bilang. Setuju lagi. Ya emang bener begitu. Oke. Jadi kalau Objektif, hari ini. kalau gue fans Ten Hag bukan berarti dia bikin kesalahan gue dukung dia kon. Betul. Karena gue seperti Nesa bilang, gue paling objektif di Ini sini. si paling objektif nggak tuh? Jadi untuk gue bullshit aja, gue nggak kritik Ten Hag. Iya. Tapi karena ini kan satu bola baru ditendang satu pertandingan. Iya. Nah, Betul. dan gue punya tahu Ten Hag kapasitasnya seperti apa. Makanya gue bilang gue lebih positif daripada fans MU. Bahwa MU akan menaik ke atas lebih bagus dari musim lalu itu 99%. Ya kan? Tapi kembali lagi, dia itu masih bereksperimen. Dia akan taruh Rashford berapa kali di sayap kiri sampai dia nek, akhirnya ditarik juga. Ngerti nggak? Dan pelatih itu kan dia udah bilang Rashford ini bisa main di striker, tapi di pramusim dia main bagus. Kebetulan kemarin jelek banget kan? Ya kan? Nah sekarang kita tunggu apakah dia mau rombak. Kalau gue jadi Ten Hag, gue nggak tunggu lama. Karena ini bukan Ajax. Di Ajax dia bisa nunggu lama, MU nggak bisa. Lu Bisa. kalah sekarang. cepet ya. Iya, lu kalah sekarang, Pressure-nya- dihabisin lu. pressure-nya langsung Pressure-nya gede. gede. Jadi dia tidak bisa menunggu memberikan waktu-waktu. Enggak. Dia harus merubah komposisi pemain yang minggu lalu diturunkan. Ini nyambung pertanyaan gue, Coach. Sebagai gue fans MU, lo ngelihat peran McTominay sama Fred lawan Brentford akan seperti apa nih? Akan ada raw nggak nih? Gue akan turunkan salah satu, nggak dua-duanya. Salah satunya diganti siapa? Van de Beek. Van de Beek. Iya. Oke.
Kalau dari Mas Hanif sendiri gimana? Ya dulunya emang sampah ya. Gue jujur aja. Iya, emang sampah. Ya emang sampah. Apa yang mau kita tutupi? Cuman kan sekarang lu pilih antara sampah 1 atau sampah 2. Iya, gitu maksud gue. Pilihan yang sulit. Dan lu nggak punya banyak pilihan. Fakta bahwasannya dua pemain ini yang memimpin, yang menjadi pilar lini tengah Man United aja udah aneh banget. Ini Semua bukan orang kualitas. setuju tentang itu. Iya. Ini bukan kualitas pemain Man United gitu loh. Enggak, Nah, ini dia. itu Perkiraan formasi. banyak fans MU tahun-tahun sebelumnya itu sangat mendukung Fred dan McTominay. Gue tahu banget itu. Nah, justru menurut gua perubahan yang harus segera dilakukan oleh Ten Hag adalah itu naikin si Martinez. Jadi gelandang penghancur atau gelandang bertahan. Menurut gua ya. Nah, menurut gua ada ini lubang dong di back tengah. Ya kan sebenarnya opsi back tengah lebih banyak daripada opsi gelandang lu. Iya sih, Iya dong. Iya, tapi bapuk juga. Tapi Enggak, maksud gua Enggak, maksud gua gini loh. Lu udah tahu this is the most difficult job in the world of football. Manchester United manager. Manchester United manager, ini poison chalice. Lu udah banyak yang minum gelas, ini udah banyak yang keracunan. Jose Mourinho udah ada di Zimbabwe sekarang. Ya, kalau Jose Mourinho nggak heran gue. Iya nggak, maksud gua udah banyak yang kena gitu loh, Del. Lu nggak punya waktu banyak, ya. Jadi lu lakukan perubahan radikal, lakukan perubahan. It's an option. Iya, It's an option. Menurut gue ya lu pasang aja Martinez jadi gelandang bertahan. Dia adalah orang Ten Hag kan, dia yang bawa dari Ajax. Dia percaya pasti sama pemain ini. Dan dia harus memasang orang yang bisa dia andelin, bisa dia percaya. Jangan bikin blunder, kesalahan. Back to basics lah seenggaknya. Kasih results dulu. Nanti pelan-pelan hasil positif, lu bisa mulai main bagus gitu, maksud gue. Seenggaknya sekarang iya ada identity dikit gitu ya, tapi jangan kalah. Ini kalau kalah lagi, apalagi lawan Brentford, pressure-nya makin gede deh. Gue kalau sebagai fans MU, gue nggak masalah kalah. Yang penting cara mainnya udah mulai better gitu, udah Enggak, lebih baik gitu. lu nggak ada masalah. Mayoritas fans MU masalah. Nah, berarti gue bukan masalah. mayoritas fans MU, gue pengen lihat ada perbaikan dari segi permainan, coach. Gue setuju, seperti pramusim lah mainnya. Iya, itu Jangan bisa. kayak sekarang, itu kan masalah mental. Jangan MU, Arsenal kurang hebat apa di pramusim. Kemarin hebatnya cuma 30 menit. Beruntung itu menang, dapat gol bunuh diri. Ya. Ngerti nggak? Orang nggak ngeliat itu, orang cuma yang penting menang 2-0 bla bla bla. Enggak, gue lihat Arsenal itu masih jauh. PR-nya masih banyak. Nah, kembali ke MU, apa yang dikatakan oleh Hanif tadi is an option. Tapi yang jelas gue tidak mau bilang siapa ini main di mana dan lain-lain. Tapi yang jelas line up minggu lalu tuh harus dirombak. Nah, kalau line up Diprediksi tadi nggak ada Babang Ronaldo. Nah, itu dia tuh. Itu kan Kalau- prediksi ngablar. Menurut lo, coach, dari menit awal Ronaldo akan dimainin nggak sama Ten Hag dengan Iya. option tadi? Gue bilang iya. Iya. Ya, kalau gue jadi gue akan pasang Bruno Fernandes kiri, Ronaldo tengah, Elanga kanan. Bukan karena Elanga hebat, karena Sancho sama Rashford nggak perform, harus dicadangin. Nanti kita lihat 40 menit nggak bagus, baru Sancho bisa dimainin. Di tengah akan gue mainin Van de Beek, Eriksen sama McTominay. Kenapa bukan Lisandro Martinez? Karena belakangnya itu lebih penting, nggak ada speed. Lisandro Martinez masih punya speed, sama Maguire. Maguire tuh minggu lalu nggak main jelek loh. Lumayan lah, coach. Iya. Nggak bisa dibilang bagus juga, cuman lumayan lah ya. Kalau dari Mas Hanif sendiri ngelihat peran Ronaldo nanti, dan dengan Ntar banyak dulu, friksi-friksi. kalau gue beda lagi. Kalau Apa? gue naro Martinez jadi gelandang bertahan, gue pasang dua gelandang yang bisa menjadi kreator di tengah. Fernandes sama Christian Eriksen. Jadi MU bisa pegang bola. Kalau gue pengennya gitu. Belakang ya udahlah ya, udah bapuk anyway. Atau kalau gitu bisa juga Van de Beek jadi DM. Iya. Depannya Eriksen sama Bruno. Tapi kembali lagi, lu kasih lagi kesempatan Sancho sama Rashford sebagai starter. Enggak. Iya. Ini yang harus dirubah. Mereka tidak boleh main jadi starter karena Dev cukup peluang Iya. untuk membuktikan. Dia And bisa they fail. diparkir biar dia bisa tahu kayak, oh, gue nggak menjadi garansi. Iya, Minggu betul. ada di starting Dua itu harus 11. diparkir. Sama kayak Ronaldo minggu lalu Iya. diparkir. Dimasukin juga kan. Yang penting lu nggak jadi starter. Iya. Buat gue Ronaldo pasti main. Ini udah terlalu gede pressure-nya. Ya, betul. Gitu. Gue setuju. Itu harus ngambil opsi logis gitu. Jadi mainin Ronaldo dari menit Awal, pertama. iya. Lu harus bisa cetak gol ketika Ronaldo kan seperempat peluang juga bisa bikin gol, Del. Gitu. Iya. Dia he's a really good goal getter. Terlepas dia 37 tahun ya gitu. Ya lu seenggaknya front foot dulu, lu unggul, jangan sampai kejadian kayak minggu lalu. Udah ketinggalan 2-0, baru and then lu udah susah buat recover gitu. Oke, jadi memang Ten Hag punya pressure besar nih untuk bisa megang MU nanti lawan Brentford. Kalau dari Jebret Tim,
Gimana analisanya? Silakan taruh di kolom komentar. Tapi cukup dulu lah Apa? IPL-nya. Ini sekarang La Liga udah mulai, Serie A juga udah mulai. Kita bahas Milan lah yang besok akan membuka Serie A berhadapan dengan Udinese ya. Nggak ada yang Lihat peduli. Itu aja nih Coach. Akan seperti apa Milan musim ini? Nggak ada yang waktu dan tempat peduli. persiapan. Memang ya, kalau ada Kanesa harus ada titipan Milannya gitu. Harus ada. Nggak Udah, terima kasih Jebret Tim sampai minggu depan. Gak ada juga yang nanya Milan. Ya udah, Mas Hanif, kita bahas deh gambaran lo Milan Milan musim musim depan. ini Meskipun akan lo seperti apa? fans Juve banget nih ya, silakan. Tergantung nih ya. Tetap harus objektif Tergantung dong. nih objektif ya. Tergantung dia ngelepas siapa. Kan ada rumornya Tonali mau diambil sama Arsenal. Ya ada rumornya. Tergantung yang pemain yang didatangkan kita udah clear kan. Enggak, Gitu. Ziyech mau ke sana juga. Iya Ziyech mau ke sana tapi Tonali musim lalu bagus banget Coach Iman. Iya, Role-nya penting. Iya, Tonali gosipnya mau ke Arsenal, betul. Iya, itu maksud gua kalau dia kehilangan Tonali dan dia nggak bisa ganti dengan pemain yang seenggaknya selevel, bahaya buat Milan. Karena kan dia memainkan hampir 80% pertandingan Milan loh musim lalu gitu. Dia step up Ya. banget. Ya, tapi Gitu. kan gerusak-gerusuknya luar biasa ya. Ngasih aja. Yang lain Goci Tonali mah jago mainnya gitu, bagus. Nah, buat gue sih tergantung gimana finalnya ya pembelian Milan ya, siapa yang didatangkan, siapa yang dijual. Karena yang lain transfernya bagus kok Del gitu. Juventus lo tahu terakhir masih datangin Filip Kostic. Berarti kan masalah Chiesa yang nggak bisa main dari awal musim itu seenggaknya ditambah lah gitu dengan ada yang ngasih assist. Di Maria, Kostic sama Vlahovic masih oke. Inter balik Lukaku. Dia memang berbenah gitu ya. Dan ini musim keduanya Inzaghi kan. Jadi harusnya dia lebih mateng dan secara skema nggak banyak berubah. Kalau Milan yang didatangin kan pemainnya bukan tier 2. Siapa tuh namanya susah ketelar. Dekelator Jadi gitu. Kevin De Bruyne. Keteler gitu. Dari A. Koci bisa, pasti ini bisa nih. Coba Koci lu pronounce. De Ketelare. Tuh. Ketelar. Ya itulah, dia orang Belgia ya Koci ya, kalau nggak salah. Belgia, Belanda. Ya, itu kan tier 3 lah kalau gue bilang, kalau itu bukan tier 2 lagi. Ini murah pemain. juga kan. Murah juga, tier 3. Dan yang didatangkan kan pemain, ya Origi kan bukan starter ya di Liverpool gitu. Maksud Tapi gue. punya peran penting dong ketika dia dimasukin kan ketika di Liverpool. Ya pertanyaannya kan sekarang untuk dimainin tiap minggu Del, bukan datang dari masuk dari Nggak, bangku ya, untuk cadangan. kelas. Gue Untuk bilang kelas- justru kalau Giroud bisa perform di Nah, Milan, betul, Coach. apalagi Origi. Untuk Gua kelas bilang, Liga Inggris sama Serie A, Origi itu iya. pembelian bagus untuk Milan. Dan Milan. ya, untuk Ketawa Milan. kenceng banget lo. Untuk Bener-bener. Milan itu udah menggarisbawahi semuanya. Loh, emang Pembelian kan? bagus untuk Milan. Iya. Karena kalau buat Chelsea, City, Loh, Liverpool, jauh Ya, lah. lo jangan compare sama Liga Inggris Iya, dong. iya. Ke Serie A dong. sama Juve lah, sama Juve. Serie A itu kan Liga keempat sekarang. Bukan ketiga lagi, udah turun lagi satu. Jadi emang ini liga ya seri aki-aki kan gue sebut. Makanya banyak orang tua yang main di situ masih perform. Nah, buat lo, termasuk Giroud dan buat Zlatan. lo Milan kira-kira dengan transfer activity-nya nih yang Iya. sekarang itu masih di bawah Inter dan Juve dong, sepakat dong? Enggak. Enggak. Di Gue depan. bilang enggak. Coach emang keren. Gue bilang Milan sama Inter sama Juve punya equal chances untuk jadi juara. 3 tim ini. Jadi kalau orang bilang Roma, habis ini gue ketawa nggak ada berhentinya 30 menit. Ngerti nggak? Oke. Jadi cuma Milan. Udah di Yang bawah keempat padahal. siapa? Napoli. Nah, Romanya mana, Coach? Romanya kemana, Coach? Lu ke laut aja deh. Lu jangan buang waktu gue. Gini, Waktu gue gini, mahal ya. untuk Ntar dulu. bahas Roma. Napoli kan kehilangan pemain kunci, Insigne nggak ada nih, Whatever. Koulibaly nggak ada nih. Whatever. Pelatihnya bagus. Mas yang Spalletti itu bagus. yang Gue bilang. masuk kan belum sesuai sama yang keluar, Koci. Iya, di atas kertas iya. Dan sepak bola itu bukan matematika, Hanif. Dan lu tahu itu. Ya, tapi- Jadi kalau sepak bola matematika, Leicester nggak bakalan jadi juara. Sesimpel itu. Ya kalau buat gua, Maka dari itu gue bilang, apa yang Hanif bilang benar, nggak ada salahnya. Tapi itu cuma di atas kertas. Dan kembali lagi, otaknya itu siapa di belakang ini? Kalau squad lu nggak bagus, tapi lu bisa memotivasi pemainnya untuk main luar biasa, gerusak-gerusuk bisa jadi juara. Contoh AC Milan dengan Pioli. Oke. Kalau Roma- dari permainan, Iya. Inter jauh lebih bagus. Tapi gue lihat apakah ada progres dengan Juve, dengan suntikan pemain baru di bawah Allegri. Nggak yakin juga sih. Tapi at least dari sisi kualitas, Juve lebih bagus daripada musim lalu. Jadi Allegri nggak punya alasan lagi untuk ancur-ancuran. Iya, betul. Oke, 4 besar versi lo nih, Juve, apalagi? ya kalau gua 4 besar juaranya itu gua ngeliatnya Inter. Nih gua berusaha objektif To be fair ya, to ya. be fair ya. Yang paling stabil dari secara squad, pelatih, skema dan lain-lain. 1 Inter, 2 Juve.
Juve atau Milan. Kalau misalnya in this case. Tapi kalau ngelihat pemain yang datang, kalau Pogba bisa main setengah musim ya gue optimis Juve. 3 Milan, buat gue 4 Roma. 4 Oke. Roma. Karena Kalau gue sih simply karena kecuali ya pemain yang didatengin dilepas sama Napoli itu ada gantinya. Contoh misalnya ya, yang datang Raspadori, misalnya gue nih, Insigne keluar, Raspadori masuk, kan sekarang belum deal. Baru penawarannya kan 30 juta euro plus 5 juta euro additional, belum deal. Ketika itu deal, buat gue Raspadori salah satu pemain paling potensial yang ada di Italia, di Serie A sekarang, gitu. Buat gue gitu, kalau Raspadori masuk, masih bisa Napoli yang di atasnya Roma. Tapi kalau bener-bener nggak ada penggantinya, gue agak worry. Oke. kalau buat gue sih Milan itu 1-3-4 ya. Kenapa emang? Soalnya nggak ada duanya. Wow. Oke, gue juga nggak akan nanya prediksi Milan besok yang akan melawan Udinese ke kalian berdua. Kalau buat gue udah pastilah. Menang deh. Bilang menang lah. Kalau nggak lawan Udinese nggak menang, udah lipat aja tuh satu tim. Oke, terima kasih banyak Jebret Tim yang udah nonton dan ngeramein DPI hari ini, dan semangat terus untuk Timnas U16, kita kasih dukungan. Good luck semuanya. Thank you. Dan Happy happy weekend. weekend. Dadah.